Zaman sekarang itu biasanya ketika kita berlangganan internet, providernya mewajibkan kita untuk pakai router yang berfungsi sekaligus sebagai modem mereka. Nah masalahnya adalah router-router bawaan ISP ini suka nggak maksimal performa speednya. Belum lagi jangkauan sinyal wifi-nya yang berasa kurang jauh mainnya. Jangan sedih kawan-kawan, mungkin ini saatnya kalian beralih ke router serius, besutan D-Link, yaitu D-Link Eagle Pro AI Smart Router. Emang ngaruh? Tonton sampai habis baru tanya-tanya, jangan baca judul sama liatin thumbnail doang. Halo penonton, gue Bimo dan gue selalu merasa serba salah kalau lagi pergi ke mall. Pakai baju yang tipis kedinginan tapi pakai baju yang tebel di luar lagi panas. Solusinya adalah gue selalu nempel sama pacar biar anget. Pacar orang, biar tambah keringetan kalau lagi ke game. D-Link Indonesia ngirimin gue 2 buah perangkat untuk gue cobain dari seri Eagle Pro AI EX1500 dengan teknologi AI dan Mesh Optimizer, yaitu router D-Link R15 dan range extender D-Link E15. Susah banget. Gue bahas duluan router R15-nya ya. Dari segi tampilan pertama kali lihat gambarnya gue udah langsung recall kalau desainnya itu D-Link banget. Clean, simple, futuristik, IT banget lah kesannya. Apalagi dengan warna dominan putih dan aksen baby blue yang enak banget dilihatnya. Nggak bakal ngerusak tatanan desain interior rumah maupun kantor kalian pas ditaruh router ini di ruangan manapun, menurut gue. Router ini bentuknya nggak macam-macam dengan grill ventilasi udara yang cukup banyak dan luas. 4 buah antena yang bisa diatur posisinya biar router ini mirip kayak pesawat yang ada di Star Wars. Serta ada 4 buah lampu indikator di bagian depan. Pertama ada lampu power di posisi paling kiri, lalu di sebelahnya ada lampu koneksi internet, lalu di sebelahnya lagi ada lampu koneksi 2,4 GHz Wi-Fi, dan yang paling kanan lampu koneksi 5 GHz Wi-Fi. Di bagian belakang, seperti router-router pada umumnya, terdapat 3 buah LAN port dan sebuah WAN port untuk ke modem. Juga ada tombol WPS dan lubang kecil buat ngereset routernya. Lalu di sisi paling kanan ada lubang jack power DC input 12 volt 1 ampere. Lanjut kita tengok ke bagian bawah, semakin ramai terdapat lubang kisi-kisi untuk saluran udara panas. 4 kaki penopang dengan 2 buah rubber feet dan 2 buah lubang penyangga untuk dikaitkan ke paku di tembok. Next, buat desainnya range extender E15 yang matching banget sama induknya. Nggak kalah clean dan simple dengan 2 buah antena telinga kelinci yang bisa dilipat. Di bagian depan ada lampu panjang untuk indikator kekuatan penerimaan sinyal dan sebuah tombol WPS dengan lampu indikator. Di sekujur tubuh dari range extender ini terdapat banyak kisi-kisi lubang udara dan ada sebuah LAN port pada sisi bawah yang ditemani dengan lubang tombol reset. Sementara di bagian belakang nggak ada apa-apa selain kepala colokan listrik standar Indonesia. Untuk router D-Link R15 sudah dilengkapi dengan koneksi dual band, jadi bisa dipakai untuk frekuensi 5 GHz maupun 2,4 GHz. Mendukung Wi-Fi 6 atau 802.11ax, WPA3 Security, AI Assistant untuk berbagai fungsi, Voice Assistant Amazon Alexa dan Google Assistant, serta aplikasi berbasis Android dan juga iOS. Bisa berfungsi sebagai router utama, Wi-Fi extender wireless maupun Wi-Fi access point menggunakan koneksi kabel. Sedangkan untuk range extender D-Link E15 merupakan perangkat yang dirancang untuk saling ngobrol secara wireless dengan akrab satu sama lain, dengan router dan berbagai perangkat lain dari seri Eagle Pro AI milik D-Link. Sehingga jaringan Wi-Fi di rumah atau kantor kalian bisa terselimuti sinyal Wi-Fi dengan baik oleh router-router yang saling ngobrol itu tadi. Nggak cuma diperkuat atau diulang sinyal yang dihasilkan oleh router utama. Istilah dari teknologi ini yang disebut dengan Mesh Network. Pastinya extender ini juga punya spesifikasi yang sama dengan router D-Link R15, yaitu mendukung dual band Wi-Fi 6, AI Assistant Optimizer, voice control, dan mampu mengcover area seluas 230 meter persegi. Gue nyeting kedua perangkat ini hanya bermodalkan petunjuk yang ada di buku panduannya di dalam box, tanpa browsing di internet, YouTube, TikTok, Instagram, Tinder, dan lain sebagainya. Nah, karena internet service provider alias ISP yang gue pakai, modemnya itu jadi satu sama router, jadi gue akan memfungsikan router R15 sebagai Wi-Fi extender atau access point dengan koneksi kabel LAN ke router ISP gue. Supaya router ini bisa jadi router utama dan kecepatan Wi-Fi gue jadi lebih maksimal dibandingkan dengan router ISP gue. Selanjutnya gue nyalain aplikasi Eagle Pro AI di iPhone gue yang udah gue download sebelumnya di App Store. Lanjut dengan sign in dengan salah satu account yang gue punya, diantaranya account Facebook, Gmail, Apple ID, maupun email lainnya. Setelah itu kita harus agree sama terms of use-nya D-Link, yang tentu saja nggak gue baca ya. Allow aplikasi Eagle Pro AI buat akses lokal network, notification, location, KTP, kartu keluarga, NPWP, paspor, supaya bisa dipakai buat pinjaman online. Bercanda.
Berikutnya gue tap tombol plus buat install new device di aplikasi ini. Dilanjutkan dengan scan setup code yang ada di label di bawah router R15. Tentu saja app-nya minta izin lagi buat akses kamera iPhone gue. Habis itu app-nya nanya, router ini mau di-set untuk new network apa extended network? Nah, di pengetesan yang pertama ini gue cobain dulu router ini jadi access point dengan koneksi pakai kabel LAN ke router ISP gue. Setelah gue colokin kabel powernya, router ini langsung nyala sendiri karena emang nggak pakai tombol power. Setelah lampu status LED berubah jadi open relationship berwarna putih, gue lanjut tap next di aplikasi dan tap join Wi-Fi network yang dipancarkan oleh router ini. Setelah itu app-nya nyuruh gue buat create nama dan password buat koneksi extended network yang lagi gue bikin. Setelah bikin juga password baru dan nama buat login ke router R15 ini, gue nunggu beberapa saat sampai proses setting up router ini selesai. Routernya bakal auto restart selama proses setup ini. Setelah itu, app-nya minta gue buat finally konekin router R15 ke router ISP gue pakai kabel LAN. Gue colokin kabelnya ke salah satu port di router ISP gue dan ujung kabel lainnya ke port 1 di router R15. Berikutnya lampu indikator internet di bagian depan router bakal nyala jadi warna putih. Itu tandanya koneksi internet udah mengalir ke router R15 dari router ISP gue. Abis tap next, app-nya bakal minta kita buat tap join Wi-Fi network router R15 dan nge-add account D-Link ke cloud storage-nya D-Link. Congratulations, sekarang setting Wi-Fi access point-nya udah selesai. Tap finish dan router R15 bakal muncul di halaman My Devices pada aplikasi ini. Jika kita tap icon router R15, kita bisa mengakses beberapa informasi seperti status koneksi dari router utama, device apa aja yang connect ke access point R15 maupun router utama, ngatur voice control, dan juga buka fitur Health Mode. Fitur yang tersedia pada mode Extended Network ini cukup terbatas, paling cuma ada fitur setting jadwal supaya koneksi internet pada access point ini nyala dan mati otomatis pada jam, hari, tanggal yang kita inginkan. Untuk fitur voice control gue nggak cobain karena gue nggak pakai Alexa maupun Google Assistant. Sementara pada fitur Health Mode, kita bisa ngeblok akses internet ke router R15 untuk durasi jam tertentu pada hari tertentu, pada menu block bedtime internet access. Lah, kok mirip ya sama fitur setting jadwal nyala hidup yang tadi? Nah, kalau kita tap tombol Advance, kita akan dibawa ke menu Web Base yang memiliki sedikit pengaturan tambahan yang lebih lengkap daripada di app-nya. Nggak penting sih, cuman ada beberapa pengaturan admin dan statistik penggunaan internet. Setelah nyobain fitur-fiturnya, gue coba jajal speednya melalui aplikasi Speed Test by Ookla. Gue berhasil mendapatkan download speed setengah dari kecepatan maksimum paket langganan di ISP gue. Ini hasilnya lebih parah daripada langsung connect ke router ISP gue yang biasanya bisa dapat 70-90% dari kecepatan maksimum paket langganan ISP gue. Anehnya, untuk upload speednya malah luber-luber melebihi kecepatan maksimum paket internet ISP gue. Mungkin cuman error aja kali ya. Lanjut ke pengetesan router R15 sebagai router utama, di mana gue mengulangi setting seperti di awal tadi prosesnya. Cuma bedanya gue pilih setting router ini sebagai new network, dan dia akan secara otomatis membaca koneksi modem ISP gue melalui koneksi LAN dari router ISP gue. Setelah berhasil proses setupnya, pada aplikasi koneksi router R15 akan langsung terdeteksi connect langsung ke internet, bukan ke router yang lain. Baik extender maupun device yang connect ke router R15 akan langsung kebaca juga. Dan semua fitur yang ditawarkan oleh sistem Eagle Pro AI akan muncul semua kali ini di halaman utama app ini. Kita bisa langsung blok klien atau device yang lagi connect ke router ini, bikin guest connection, dan nyalain AI buat Wi-Fi Optimizer, yang bakal mantau koneksi channel Wi-Fi mana yang paling optimum dan ngasih tahu data statistik setiap minggunya. Juga bisa nyalain fitur Wi-Fi Mesh, supaya semua extender dengan fitur yang sama dengan router ini, dan saling terkoneksi bisa dioptimalkan oleh AI sebaran sinyalnya. Dan kita juga dikasih built-in feature untuk ngetes internet speed dari fitur yang powered by Ookla, yaitu speed test juga. Ketika gue tes speed internetnya pada router R15 sebagai router utama ini, gue berhasil mendapatkan download dan upload speed sebesar 100% dari paket langganan ISP gue. Seperti layaknya ketika gue menggunakan kabel LAN langsung dari router ISP gue ke komputer desktop gue. Nah, ini baru bener ya, router D-Link R15 ini bener-bener mampu ngasih gue 100% speed dari yang dijanjikan oleh ISP gue. Nice. Lanjut ke fitur parental control. Kita bisa bikin profile buat mengatur beberapa device yang connect ke router ini sekaligus. Jadi kita bisa atur kapan device-device itu bisa connect ke internet dan website apa aja yang nggak boleh diakses. Selain itu juga ada fitur untuk set client priority, di mana device-device terkoneksi yang kita pilih bisa diatur prioritas speed internetnya selama durasi waktu yang kita inginkan.
Jika kita tap device details, juga bakal ada laporan statistik, traffic penggunaan internet, seberapa banyak besaran data yang dipakai, dan data-data lainnya. Next, gue gas nyeting perangkat Wi-Fi Range Extender E15 melalui proses yang sama pada aplikasi ini. Tap icon plus lalu scan setup code yang ada pada label di bagian bawah Range Extender E15. Device ini juga bisa dikoneksikan dengan router R15 secara wireless sebagai range extender maupun wired sebagai access point. Di pengetesan ini gue pilih connect secara wireless. Setelah itu range extender E15-nya gue colok ke colokan listrik dengan jarak yang berdekatan dengan posisi router R15. Tunggu lampu LED-nya nyala jadi warna orange, lalu tap next, lalu join network yang dipancarkan oleh extender E15. Selama proses sinkronisasi, app-nya akan memberikan tips untuk placing router maupun extender yang disarankan untuk diletakkan 75 cm di atas lantai. Dan kalau bisa berjarak 30 cm dari tembok yang terdekat, biar coverage Wi-Fi-nya optimal. Tembok yang menghalangi juga kalau bisa satu tembok aja. Kalau temboknya tipis sih ya bisalah 2 atau 3 tembok kayu gitu. Terus kalau beda lantai jangan taruh router dan extendernya pas di atas atau di bawahnya. Geser dikit lebih dari 30 derajat. Jarak totalnya juga jangan lebih dari 5 meter. Kalau proses sinkronisasi sudah selesai, warna lampu indikator extender E15 akan berubah jadi warna putih. Tap next dan kita bisa pindahin extendernya ke posisi colokan yang diinginkan. Tapi perhatiin indikator sinyal Wi-Fi yang diterima, jangan terlalu lemah. Karena itu artinya jarak extender sama router udah terlalu jauh. Extender E15 sudah siap digunakan dan device-nya bakal muncul di halaman My Devices pada aplikasi ini. Kita bisa ngecek apakah kualitas sinyal mesh-nya baik atau tidak. Dan optimalisasi sistem mesh network ini akan terus dipantau oleh AI supaya kinerjanya selalu maksimal. Speed yang gue dapat dari extender E15 ini cukup baik, stabil di kisaran 80% dari speed maksimum ISP gue. Nah, kalau dibandingkan dengan extender merek sebelah yang gue pakai selama ini, paling cuma dapat sekitar 50-80% speednya dari speed maksimum ISP gue. Oke, langsung aja gue tarik kesimpulannya ya. Apakah router R15 seharga Rp699.000 dan extender E15 seharga Rp999.000 ini worth untuk dibeli? Gue masih berasa aneh ya, kenapa harga extendernya itu mahal banget? Apa karena fitur mesh networknya? Apa karena fitur AI dan voice controlnya? Entahlah. Yang pasti kinerja dari router dan extender D-Link seri Eagle Pro AI dengan mesh system ini sesuai dengan janjinya. Lebih baik dari router bawaan ISP gue yang sebenarnya kinerjanya udah termasuk bagus jika dibandingkan dengan router bawaan ISP lain. Fitur-fitur dari router R15 juga cukup lengkap pada aplikasi Eagle Pro AI. Tapi gue masih ragu sama kebenaran dari fitur AI-nya karena gue ngetes router dan extender ini belum cukup lama untuk mendapatkan pantauan AI optimizer-nya. Jangkauan luas dan kekuatan nembus tembok sinyalnya pun belum sempat gue tes karena udah keburu harus gue balikin unitnya ke D-Link. Coba kalau nggak harus dibalikin. Oke, segitu aja video review gue kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Like dan subscribe video ini kalau kalian suka sama Lisa Blackpink. Follow semua sosial media gue biar akrab. Sampai jumpa di episode Dragon Ball minggu depan. Bye-bye.